Oke, halo trader. Nah, mungkin teman-teman pada bingung ya, terutama untuk trader pemula. Hal apa aja sih yang harus saya pelajari di dalam dunia trading? Kita kadang bingung melihat apa yang ada di dalam chart ini. Bagaimana kita menentukan apakah harga mau turun, apakah harga mau naik. Nah, di sini singkatnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman ya tentang hal yaitu price action. Nah, price action itu apa sih? Price action merupakan sebuah aksi harga. Harga itu mau ngapain? Konfirmasi harga itu seperti apa? Kayak gitu. Jadi basicnya adalah price action. Kalau kita bagi ya di dalam price action itu, pertama kali yang harus kita pelajari itu apa sih? Nah, pertama kali yang harus kita pelajari adalah candlestick. Oke. Di dalam candlestick ini di video berikutnya nanti akan saya jelaskan candlestick itu seperti apa sih? Bagaimana konfirmasinya? Kenapa kok bisa terbentuk candlestick? Nah, di sini saya akan jabarkan beberapa hal tentang price action dulu ya. Oke. Setelah kita memahami tentang candlestick yang di dalamnya mungkin nanti ada candle konfirmasi, candle continuation, candle reversal kayak gitu-gitu. Ada hammer, ada doji star, ada twister top, twister bottom, ada juga yang namanya bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami, macamnya banyak banget. Nah, itu kan masih dalam konfirmasi satu candle, dua candle, tiga candle. Nah, setelah candle itu banyak, apa yang harus kita pelajari? Nah, yang harus kita pelajari berikutnya adalah tentang struktur market. Nah, di struktur market kita akan memahami tentang sebuah gerakan dari candle. Nah, kalau kita ngomong candle ya di struktur market itu, kalau candle satu dua candle sih mungkin apa ya, sedikit gitu loh. Kalau kita ngelihat berjejer-jejer gambar kayak gini ya, ini kan candlesticknya banyak. Ada yang daily, ada 4 jam, ada 1 jam sampai 15 menit, dibagi-bagi, dipecah-pecah. Nah, di struktur market ini bakalan dijelaskan tentang sebuah market yang mana market itu ada uptrend, downtrend, sideways. Nanti di dalamnya juga akan dijelaskan tentang analisis multi time frame kayak gitu, macam-macam banget. Terus ada yang namanya struktur continue, struktur reversal itu seperti apa. Jadi kita harus memahami, awal kita harus memahami tentang candlestick, kemudian struktur market. Nah, setelah kita memahami struktur market, ada hal yang kalau saya bilang itu penting. Apa? Support dan resisten. Sorry, resisten. Nah, dengan adanya support resisten, kita akan mengetahui harga tertinggi dan harga terendah. Atau bisa jadi kita bisa menentukan level tertinggi dan level terendah. Nggak hanya itu aja, support resisten banyak fungsinya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan support resisten saja, support resisten itu powerful sih, cuman lebih powerful lagi kalau di sini kita kombinasi dengan yang namanya supply and demand. Supply and demand. Nah, setelah kita memahami tentang candlestick, satu dua candle, satu dua tiga empat lima, akhirnya berjibun candle ya banyak berurutan, ada candle yang naik, candle turun, terbentuklah sebuah struktur. Setelah struktur terbentuk, kita batasi batas atas, batas bawah dengan support resisten, harga terpantul di mana, kemudian dikombinasi dengan area supply and demand, ada base, ada rally, ada imbalance, ada balance, banyak di situ nanti. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan detailnya. Nah, setelah kita memahami supply and demand, ada sih sedikit tambahan ya. Kita harus mengenal tentang chart pattern. Nah, ada kenapa kalau kita harus memahami tentang chart pattern? Ingat, market selalu berulang, mengulang pola yang sama. Nah, jadi inilah price action. Tetapi kalau kita ada tambahan lain ya, kita nggak kadang kan tidak bisa menentukan ketika kita menyentuh ketika harga itu menembus level tertinggi.
muncullah all time high atau all time low. Kita nggak bisa menentukan harga bakalan kemana. Nah, di sini ada tambahan, kita menggunakan tool yang namanya Fibonacci. Nah, ini standar banget ini. Nah, ada tambahan lagi. Ya, mungkin teman-teman bisa pakai atau bisa bisa enggak ya, karena kan ini indikator. Oke. Indikator itu memang ada yang sifatnya lagging, ada yang sifatnya leading. Ya, nanti saya jelaskan di video-video berikutnya. Jadi saya ingin memberitahu kepada teman-teman tentang konsep dari price action ini. Jadi dalamnya teman-teman apa yang harus dipelajari? Candlestick, struktur market, support resistance, supply and demand, chart pattern, Fibonacci indikator. Ya, kenapa? Ya, memang ini adalah price action gitu loh. Aksi sebuah harga, gimana harga itu bergerak. Saya contohkan yang ada di sini. Nah, kalau kita hanya mengandalkan dalam analisis multi time frame ya, ada daily, ada 4 jam, 1 jam, 15 menit. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya ya ada candle gitu loh. Kalau kita ngomong candlestick, ingat, kalau kita ambilnya TF daily, di satu candle ini dia isinya, dia bergerakannya itu dalam satu hari. Nah, kalau kita beranalisa ya, apalagi kalau kita main di forex atau main di future ya, crypto future, forex bisa jadi kan market dua arah kalau saya ngomong ya, di mana di dalamnya itu ada leverage. Jadi kita harus hati-hati kalau kita ngomong daily gitu ya. Memang asumsi kita misal nih di sini market bakalan turun, lanjut turun. Kalau kita dengan leverage yang tinggi, kalau kita salah sedikit bisa liquid. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus ngerti strukturnya dulu di TF daily. Arah tren itu seperti apa? Saya contohkan di sini sebuah chart. Ada muncul candlestick, nanti dalamnya akan ada konfirmasi seperti apa. Oke. Support resisten kita ambil di sini. Nah, harga tertinggi. Nah, harga terendah. Dari sini kan kita bisa melihat strukturnya. Struktur pun nanti kalau kita udah melihat ada kombinasi support resisten ya. Nah, di sini kita lihat harga tertinggi dan harga terendah. Nah, kalau kita lihat candle-candle ini kan bergerak. Nah, membentuk sebuah struktur. Jadi kita harus memahami tentang konsep candlestick terlebih dahulu. Nah, setelah kita memahami, baru kita perhatikan harga tertinggi dan terendahnya. Ada batas atas, ada batas bawah. Timbullah sebuah struktur. Nah, kayak gini. Strukturnya saat ini apa? Oh, saat ini strukturnya bisa dikatakan ranging. Tetapi kalau kita melihat di sini, bisa jadi harga bakalan naik atau harga bakalan turun. Nah, cuman di sini ada konfirmasi bahwa ada satu tempat di sini ya, membentuk sebuah struktur, bisa jadi trennya itu kalau kita kecilkan, nah, adalah kecenderungannya turun. Oke, kayak gitu. Jadi kalau kita narik support resisten pun nggak hanya lurus, trendline ini itu bisa dikatakan sebagai support resisten juga. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, oke. Jadi setelah kita memahami konsep ini, nah, konsep dari price action, kita lebih saya ingin menggiring pola pikir teman-teman sekalian itu untuk beranalisa berdasarkan harga itu sendiri. Lebih enak loh. Nah, jadi bisa dikatakan kalau orang ngomong naik chart kayak gitu ya. Jadi tanpa indikator atau tanpa apa ya, kita hanya blocking area berdasarkan area supply and demand kayak gitu. Jadi ingat di dalam price action itu apa yang harus kita pelajari? Candlestick, struktur market, support resistance, supply and demand, chart pattern, Fibonacci dan indikator. Ini paling tidak teman-teman harus paham. Oke. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara beranalisa menggunakan price action. Oke. Terima kasih.